warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan. Selanjutnya sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati selaku Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli Padang Sidempuan, yaitu Bapak Haji Jundah Harahap LCMA. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga selaku Ibu Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam, yaitu Ibu Nurianti Siregar MA. Dan yang sama-sama kami sayangi selaku saudara-saudari, rekan-rekan semua anggota PPL KKL tahun 2019-2020. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dialokasikan ada sekitar 65 orang yang akan mengikuti PPL KKL tahun ini. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa PPL dan KKL ini termasuk salah satu persyaratan sehingga kita nanti bisa mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Selain itu juga kita ketahui bahwa tugas dari perguruan tinggi itu ada tiga, ada namanya tridharma ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita melaksanakan pendidikan sesuai dengan yang kita tetapkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli ini, kita kuliah sampai semester 8. Mungkin sebagian saudara-saudari sudah selesai dan sebagiannya belum. Kemudian yang kedua ada namanya penelitian ya. Sebelum penelitian ada namanya pengembangan pengabdian ya, pengabdian masyarakat. Jadi inilah yang akan kita laksanakan yang jenis yang kedua ini. Pendidikan kemarin sudah sebagian mungkin ya. Kemudian ini ada namanya pengembangan masyarakat ini ya. Pengabdian masyarakat. Jadi inilah nanti yang akan kita jelaskan nanti pada pembekalan di PPL dan KKL. Kemudian yang ketiga ada namanya penelitian. Itu nanti sesudah terlaksana PPL dan KKL ini. Dan itu nanti kita juruskan untuk menulis skripsi. Ya. Jadi ini semua ada bobotnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti melaksanakan tridharma perguruan tinggi ini dengan baik, maka insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Tapi sebelumnya mungkin ada di sini Bapak Ketua kita, ada arahan yang akan disampaikan, sangat perlu untuk kita semua ya. Oke, jadi untuk ini kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk anggota PPL KKL. Saya akhiri dengan Assalamualaikum. Oh ya, sebelumnya sekaligus membuka acara pembekalan dan sekaligus pelepasan PPL KKL dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta aja nih. Masuk lah. Hamdan wa syukurillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam ketakwaan. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Panitia juga sebagai Kepala Bagian LP2M, dan yang terhormat Ibu Kaprodi. Jadi Kaprodi mungkin ada yang saya sampaikan sini ada perubahan karena Bu Nusri alhamdulillah tahun ini lulus di IAIN Padang Sidempuan dan SK mulai bulan 1 harus aktif di IAIN. Makanya dengan hal itu terpaksa kita mengganti posisi beliau berdasarkan
ketetapan Kopertais dan ketetapan Dirjen PT KAIS, karena ASN tidak boleh mengajar dan memangku jabatan di luar dari home base, itu apa namanya, tempat kerja asli. Jadi bukan karena ada hal-hal yang urgent, bukan, itu adalah karena keadaan. Jadi inilah Ibu Kapolri yang baru. Dan yang kami banggakan adalah mahasiswa dan mahasiswi yang akan mengikuti PPL dan KKL. Jadi mungkin kata pengantar dari saya hanya dan mengucapkan yang pertama, selamat pada saudara-saudara dan saudara-saudara semua atas pengabdian teori yang kalian dapatkan di bangku perkuliahan, bagaimana mempraktekkannya atau mengimplementasikannya kepada masyarakat. Itulah gunanya PPL dan KKL. Kalau PPL berarti nanti ke sekolah, KKL adalah ke masyarakat. Karena tujuan pendidikan itu mungkin sudah disampaikan di perkuliahan, karena saya yakin ini kan aktif semua nih, 100% aktif. Di absen. Kalau di kenyataan Allah a'lam lah. Karena saya masuk semester 7 berkurang. adalah kira-kira 10-15 orang yang saya kenal. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama kan tujuan pendidik itu adalah transfer of knowledge. Atau apa itu? Mentransfer ilmu. Itulah tujuan pendidik. Apabila tidak, makanya al ilmu bila amalin kasamari bila syajarin. Sajari bila samarin. Kasajari bila samarin. Oh iya. Pohon tak berbuah. Seperti pohon yang tak berbuah, sia-sia itu berarti ya. Nah, tapi jangan lupa ada lagi ayat sebelum apa ya, sama kabur maktan. Nah, itu sudah itu habis itu. Jadi kalau orang-orang yang sudah hafal Al-Quran itu biasa warak, tak banyak bicara. Do more, less talk. Nah, sedikit bicara, banyak berbuat. LE kan, rokok L kan, dia mengambil filosofi Islam. Jadi banyak filsafat Islam itu diambil oleh orang konvensional. Sementara kita orang Islam lupa akan filsafat kita, nah, filosofi hidup kita kan. Nah, jadi itu yang pertama, transfer of knowledge, mentransfer ilmu kepada orang lain. Makanya nanti beda lagi konsep pendidikan sama pengajaran, Bu ya. Saya kurang paham, dan nantilah kalian lah yang udah bagian pendidikan ini yang menafsirkannya. Yang kedua apa? Transfer of value, nilai. Nah, ini yang penting, etika. Makanya al-adabu fauqal ilmi. Etika yang penting. Ilmunya nomor 2. Berilmu pun dia kalau tak beretika ya seperti orang Yahudi. Tahu Yahudi kan? Nah, Israel itu pintar. Setan itu pintar. Setan adalah makhluk mungkin paling pintar, makanya hebat dia. Diberi tugas khusus hanya mengganggu manusia. Makanya nilainya apa? Ya nilai itu ya norma-norma, hukum. Itulah kita yang harus sampaikan. Makanya tadi kembali kepada ayat, apa yang kita ketahui teorinya kan seharusnya kita amalkan. Makanya kalau kita bicara salafus sholih, nanti orang itu tidak akan melangkah kepada ayat berikutnya sebelum mengamalkan satu ayat awal. Dan seterusnya. Tapi kalau kita zaman sekarang mungkin banyak teori. Kita berteori dia, tapi lupa mempraktekannya. Contohnya nggak boleh berbohong. Kita ini berbohong semua. Karena ada yang aktif berapa orang lah. Cuma kalau laporannya ke negara kan aktif semua nih kan. Haruslah. Kalau kita mana boleh. Nah, karena ada yang lulus, hanya mungkin yang lulus si Supri lah, siapa lagi? Si Soloan, itu si Faisal kadang-kadang. Siapa yang berumpulan ada Lulus maupun kadang-kadang. Itulah, jadi kita tanggung semua lah, tapi kalau yang nanggung dosanya kan, kami hanya melaporkan saja. Enggak lah, ini
hanya sekedar apa nih ya, rasa tolong menolong lah demi kebaikan, karena ya bernegara itu ya begitu administrasi kan. Jadi kalau kilas balik, kalau saya dulu kuliah tak penting hadir, yang penting dapat ujian. Karena saya dulu kuliah tidak sistem SKS, adalah sistem paket. Gak penting rajin, gak penting tekun, penting pintar. Cuma kalau sistem SKS nggak boleh begitu. Nah, yang ketiga adalah skill. Banyak tamat kalian ya harus ya udah pendidikan agama Islam. Karena itu konsentrasinya. Jurusan PAI disuruh mendoa, disuruh khotib, disuruh imam, disuruh mengajar materi tentang pendidikan agama Islam, ya harus. Karena yang kita bawa bukan diri kita sendiri. Yang kita bawa adalah yang pertama lembaga. Lembaga itu terdiri daripada yayasan, dosen, kependidikan yaitu TU, dan mahasiswa. Ya, kita semua lah kena. Satu yang berbuat salah nanti yang kena, supervisornya juga kena, dosennya. Kalau ketua state aja taruh lah nggak yakin, nggak kenal orang gitu kan. Nah, supervisornya lah yang kena. Ketua kelompok, baru nanti adik-adik. Maksudnya lettingan, bawa lettingan yang dibawa nggak mau diterima oleh masyarakat lagi, enggak lah. Mereka itu adalah apa? State itu nanti membuat rusuh. Nah, jadi yang kalian kita tanamkan adalah nilai. Tapi yakin saya kalau di sini masalah kemasyarakatan mungkin lebih aktif saudara-saudara dan saudara-saudara daripada saya. Terus saya kadang saya bilang ke ustaz, saya nggak percaya orang. Anak ustaz beda katanya kan. Karena mungkin kita masih terfokus kepada apa? Penampilan. Memang pakaian itu perlu. Makanya pakaian itu adalah melambangkan diri kita. Kalau udah berhijab ya muslimah. Kalau udah pakai lobe, pakai sarung, kalau di Indonesia berarti kiai. Kalau tidak ustadz ya. Nah, itulah apanya dari saya. Jadi harapan saya selanjutnya dalam PPLKKL ini adalah di pendidikan di kelas sudah kita ajarkan apa? Bersosial. Makanya itu tidak individu, tapi adalah kerja kelompok. Rusak satu orang berarti rusak semua. Makanya nanti pasti berkelompok itu akan diarahkan oleh supervisornya, ada satu orang perwakilan beliau, yaitu apa? Ketua. Makanya ketuanya jangan asal pilih. Jangan nanti udah mau finishing, mau bikin laporan baru ribut. Kami tak mau, itu ketuanya. Orang itu yang ngangkat katanya, ribut. Yang masalah bukan satu orang, satu kelompok lah yang bermasalah. Tak keluar nilai, berarti tak boleh penelitian, kan begitu? Sama, KKL, PPL tidak boleh. Kalau SKS berapa syaratnya? 120-an SKS. Kita itu kalau S1 kalau tidak salah antara 142 sampai 148 SKS. Kalian nanti kalau nggak paham apa arti SKS tanya aja. Yakin saya ada tak tahu di sini arti SKS. Nah, jadi kita bersosial, berkelompok. Karena tujuan pendidikan itu disiplin, jadwal. Makanya tujuan pendidikan itu berdisiplin, berkarakter. Kalau tak berkarakter orang berarti itu namanya tertinggal. Tengok negara maju itu pasti berkarakter. Nah, dari buang sampah aja tahu itu. Oh ini orang daerah Tabaksel ini. Kenapa dari Tabaksel? Nggak tahu dia beda tong sampah sama taman. Kan itu karakter berarti tak berpendidikan. Tidak apa dia dalam membaca, dalam apa itu tidak ada rasa empatinya. Asal buang sampah di taman, orang Tapsel itu katanya kan malu kita. Padahal tidak semua orang Tapsel begitu. Nah, tapi itulah animo apa masyarakat. Jadi itulah, jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai PPLKKL ini, tahulah kita apa kerja berkelompok itu. Karena dalam Islam banyak sebenarnya kalau kita kaji filosofi. Sholat itu kenapa diwajibkan sholat? Bukan hanya karena wajib.
Banyak pelajaran dari situ. Disiplin itu yang pertama. As-sholatu mauqutah katanya kan. Sholat itu ada waktunya, sama dengan kuliah. Waktu kuliah ada, waktu PPL KKL ada syaratnya kan. Waktu penelitian ada, waktu sidang ada juga. Tidak boleh semua juga kalian nanti sama-sama, nggak mungkin juga semua sama-sama di sidang. Ada yang tak siap pekerjaannya, tak boleh di sidang. Jadi sesuai dengan apa? Rukun dan syarat. Sama juga nanti PPL kan bisa saja tidak semua lulus juga. Kalau kau tak pernah datang, ribut. Tapi kalau pandai dia tenang kalau di situ, santai lah katanya kan. Nah, banyak ini nanti. Aku sibuk aku katanya, karena saya supervisor juga. Ya terserah di lapangan. Penting jangan ada yang ribut. Kalau ribut nanti pasti pun dimarah. Terus saya tak perlu saya marah-marah, orang saya supervisor kok. Yang marah nanti apa? Ketua panitia, ibu ini. Karena beliau yang mengemban tanggung jawab. Nanti yayasan ketua bertanya sama beliau, mana ini? Kok enggak aman PPL dan KKL? Nah, jadi itulah harapan saya. Amalkanlah prinsip-prinsip sholat itu dalam keseharian. Jadi jangan hanya sekedar sholat. Kalau hanya sekedar sholat, anak-anak TK pun anak SD pandainya itu sholat nungging dia kan. Tak tahu dia apa arti nungging itu. Rupanya itulah apa itu? Ruku ya. Nungging dorongnya pantat kawannya. Ketawa. Karena tak tahu dia nilainya apa ruku itu. Apa nilai sujud, apa nilai takbir, tak tahu dia. Yang penting takbir lah. Gitu kata guruku. Ya gitulah katanya. Kan datang juga gurunya. Ah gitunya kata Tuan Syekh itu katanya kan. Nah, jadi kalau sudah guru, udah sarjana itu ya berliterasi lah, berdalil. Nah, itu udah banyak. Dan alhamdulillah hadir semua ya Bu. Ada yang nggak hadir. Yang tidak hadir kalau ketentuannya kan nggak boleh. Harus mengikuti pembekalan. Ada yang sudah permisi. Ada yang sudah permisi, nah, makanya anak STT nih bisa permisi. Alhamdulillah. Iya. Karena ini urgen ini apa? Urgen. Apa salah satu kan ini adalah kisah hidupmu. Apa yang kau ceritakan sama keturunanmu nanti? Aku memang kuliah yang gampangannya, yang foto-fotonya dosennya kata. Terakhir anakmu pun mencontoh apa yang kau ceritakan. Yang kita lakukan kan begitu kan? Aku dulu nggak ada, aku pernah kuliah itu. Sikit-sikit permisi apa dikasih dosennya katanya kan. Ada tak pun anakmu begitulah, permisilah dulu ya, nikah dulu. Permisilah dulu ya, cerai dulu katanya. Karena begitu juga katanya kan. Nah, jadi sekolah itu adalah kisah hidup. Perjalanan apa? Hidup. Pergunakanlah walaupun ya sedaya mampu kita lah. Karena saya ceramah di sini maaf lah, ada banyak ustaz saya. Jadi hanya mungkin tapi kalau dari pengalaman sekolah mungkin ada yang di atas 75 nih, belum kan? Baru 75 lahir. Adalah mungkin, tapi sebagian besar ini kalau masalah umur mungkin masih di bawah saya. Mungkin Ustaz, tahun berapa Ustaz? 74. Oh. Cuma kalau dari sekolah mungkin saya Ustaz ya. Kalau sekolah formal. Nah, kalau sekolah halakoh mungkin Ustaz ini. Nah, tapi kalau sekolah formal mungkin duluan saya. Menyelesaikan S1, S2 itu kan hanya sekedar apa? Perjalanan. Jadi itu saja nanti. Jadi bagi yang tidak hadir ya terserah ketua panitia. Cuma kalau aturannya tak boleh ikut. Yang tidak menyelesaikan SKS sesuai dengan syarat tak boleh ikut. Kalian silakan nanti. Tapi yakin saya ini udah. Jadi itu saja. Jadi tolong nanti citra kita, citra lembaga, citra muslim, seorang muslimah ya tolonglah dijaga. Jangan seperti tahun kemarin. Apa tuh? Pacaran ya? Duraba. Kalau udah ustaz sama ustaznya masa pacaran? Oh, putus. Janganlah. Nyambung kok. Nyambung telikabel. Ya silakan menikah. Menikah ya. Saya nggak pacaran sama istri saya, cuma 2 kali jumpa, nyaman sampai sekarang. Ustaz jadi cuma 2 kali jumpa, aman. 2006 saya nikah, sekarang 2000
14 tahun. Ladon naik nikah para miskinan misalnya. Enggak salah pacaran. Kalau mau pacaran kita langsung. Kita habis itu nikah. Jadi janganlah ustadz sama ustadznya pacaran gitu. Udah kenal. Iya. Kalau anak usu, anak unimed pacaran ya, lah mungkin nggak tahu dia hukumnya kan. Ini jangan di ruangan sering disampaikan dosen. Jadi tolong kalau ada nanti di lapangan begitu ya tegurlah kawannya. Watawasobil atau nikahkan aja lah, nikah aja lah kalian. Iya. Tapi jangan nikah muta, nggak boleh kan? Nikahkan aja, panggil tuan kadip, suruh si perempuan telepon ayahnya, walinya langsung atau diwakilkan walinya. Nikah kalian di situ daripada membuat. Iya. Cukup syaratnya udah bisa dia. Iyalah apalagi mau yang perempuan akan dikasih mahar, Iya. izin walinya. Kalau udah janda tak perlu. Panggil saksi. Nah, saksi saya. Ngomong ke KL pun bisanya itu. Kalau duda sama laki-laki tak perlu ya kan? Nikah lah. Itu ya, harapan saya itu. Ada kejadian tahun kemarin. Begitu. Itu bukan daerah saya, daerah apa ya? Daerah tuh, daerah berapa ya? Berapa? Itu dari masyarakat. Nah, dari masyarakat menyampaikan. Sampai sekarang mahasiswa tak muncul-muncul. Oh. Nggak tamat terakhir. Nah, itulah nggak perlu saya sampaikan apa aja siapa orangnya. Tapi itulah kejadiannya ya. Iya. Jadi tolonglah pada kita semua untuk menjaga nilai-nilai keislaman kita karena kita ada sekolah Islamnya. Itu saja mungkin. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dan tidak enak didengar. Mudah-mudahan ini hanya sekedar apa ya? Saling menasihati di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Buka. Salah ininya ya. Pembekalan. Dengan membaca bismillah, Bismillah. peresmian apa? Pembekalan. Dan pembekalan Pasar. PPL. Udah pasang sekarang juga? Nanti jam 2. Pembekalan PPL tahun akademik 2020-2021 resmi saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkanlah ke panitia pembekalannya. Ya PPL sama KKL digabung karena dijatuh sebenarnya 20 September. Nah, cuma karena kondisi Covid, dulu itu juga Covid. Nah, jadi digabung.